Nama saya Bidayani, kemarin jadi ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Kana, saya berperan sebagai pengurus koperasi. Halo, nama saya Nazalfia. Saya berperan sebagai Ibu Nazla yang punya utang. Halo semuanya, nama saya Sofia Shirin. Saya berperan sebagai Shirin, yaitu ibu rumah tangga. Halo, nama gue Ragil. Di sini gue berperan sebagai debt collector. Terima kasih. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta yang padat, tidak sedikit mereka yang memiliki kekurangan, terutama di bagian ekonomi. Himpitan kebutuhan dana yang mendesak membuat menjamurnya pinjaman keliling, terutama di daerah kumuh. Pinjaman keliling atau masyarakat sering menyebutnya lintah darat, memiliki sistem yang sangat menyiksa bagi penerima dana pinjaman. Dengan bunga yang tidak masuk akal tetap saja ada, karena himpitan kebutuhan. Masyarakat mau menerima dan menandatangani tanpa tahu konsekuensi yang akan datang. Assalamualaikum Mas Siti. Waalaikumsalam Bu Yofi. Hari udah berangkat ya Bu? Udah, tadi sama suami udah jalan sambil balik ke kantor. Kalau ngomong harganya makin naik ya Bu. Kayaknya bukan minyak aja sih. Ada beras, bensin, semua juga pada naik sih. Iya, aduh pusing banget. Super banget Bu badannya. Iya nih. Itu Bu Nasla kan ya? Iya. Kok menurut Bu? Ada konsol apa Bu? Banyak Bu, masalahnya banyak kalau saya yang kecil-kecil. Harus nganterin anak ya Bu? Iya Bu, baru aja tadi sama Bapak. Ya Bu, cerita aja Bu sama kita, siapa tahu kita bisa bantu. Banyak Bu, jadi gini, banyak utang saya yang nggak kecil-kecil, udah gitu rentennya juga ngejar-ngejar tuh. Lakinya kan nggak kerja Bu, dia mah kerja, cuma kan penghasilannya pas-pasan. Iya sih Bu, boro-boro di sana Bu ya, tapi dia. Iya benar banget. Ini orang paling batu kagak bayar, itu doang bisa. Ini rumahnya Bu Nazla Bu. Assalamualaikum Bu. Nazla, utang bayar Bu. Saya di Jakarta nih. Bu Nazla, assalamualaikum. Saya taruh di dalam. Keluar Bu, keluar. Bu. Pinjam buat ini dong. Kenapa? Saya belum bisa bayar sekarang. Terus Bu bayar kapan? Saya sudah bayar terus nih. Ya, paling bulan depan Bu. Bulan depan gimana nih? Kalau enggak saya angkut aja barang dulu ya. Ada apa nih Bu? Ini orang menurut saya kejar sama bos saya nih. Saya belum bisa bayar sekarang Bu. Emang dia pinjam berapa? Dia tinggal kita tapi gara-gara bayar mulu jadi nggak mau nerima nih. Astagfirullah, bukannya untung Bu Nazla. Ya Bu, maaf. Saya nggak tahu Bu. Gimana nih? Ini saya angkut aja barangnya ya. Jangan gitu dong Pak. Saya tetangganya, saya jamin besok duitnya ada. Yakin ada nih? Iya. Kan saya kasih keluar kalau nggak ada berarti saya sama tim saya bakal kesini saya acak-acak rumahnya nih ya. Pergi lo sana. Lihat besok ini. Waalaikumsalam. Bu Nazla, masuk Bu.
mengganggu sebelumnya. Tidak apa-apa, saya sudah tahu kemarin Bu Syiri dan Bu Lolita datang ke sini kok. Iya Bu, saya terpaksa buat bayar sekolah anak saya Bu. Tidak apa-apa, saya punya penawaran untuk Bu Nazla. Bagaimana jika Ibu Nazla bergabung menjadi anggota koperasi? Jika Ibu bergabung menjadi anggota koperasi, Ibu dapat keuntungan loh. Keuntungannya apa aja ya Bu? Nah, yang pertama bisa meminjamkan atau tambahan modal jika Bu Nazla membutuhkan modal. Nah, yang kedua bisa meminjamkan untuk kebutuhan sehari-hari Bu. Nah, misalkan untuk pendidikan, untuk pengobatan, untuk biaya lainnya juga loh. Serius Bu? Iya serius Bu. Koperasi berlandaskan musyawarah. Nah, jika anggotanya ada yang terbebani, maka akan dirapatkan kembali Bu. Kalau gitu saya tertarik deh Bu. Syaratnya apa aja Bu? Syaratnya gampang. Syarat yang pertama berkeluarga negaraan Indonesia, memiliki penghasilan, mampu menabung secara teratur. Nah, yang terakhir memiliki pemahaman dan mampu mentaati peraturan yang ada. Boleh deh Bu, saya tertarik jadi anggota koperasi. Sebentar ya. Nah, ini pinjaman pertama untuk Bu Nazla. Makasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Bu. Ya, makasih banyak Bu. Saya terbantu sama ini. Semoga tenang aja. Makasih ya Bu. Iya. Identitas ekonomi Pancasila. Ada satu ahli yang bernama Mupiarto tahun 1987 bahwa dia mendefinisikan ekonomi Pancasila sebagai sistem ekonomi atau sistem perekonomian yang dijiwai oleh ideologi Pancasila, yakni ekonomi yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan kegotong royongan nasional, biasa disebut dengan koperasi. Definisi itu juga sesuai dengan tujuan diadakannya koperasi yang disebutkan dalam buku Akuntansi Koperasi yang disusun oleh Lahu Takdir Jumaidi. Di buku itu menyebutkan bahwa koperasi memiliki fungsi dan peran penting terhadap kehidupan masyarakat. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya. Yang kedua, aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat dan ketahanan perekonomian nasional. Yang terakhir, keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional. Nah, ekonomi Pancasila merespon makin parahnya degradasi moral bangsa dalam wujud semakin banyaknya perilaku ekonomi atau bisnis yang mengabaikan nilai-nilai moral, etika, dan keagamaan. Nah, biasanya hal itu disebabkan karena semakin meluasnya paham individualisme. Paham individualisme tuh paham yang menghendaki kebebasan berbuat. Jadi dia tuh berbuat apa aja suka-suka dia, nggak ada larangannya, dan menganut suatu kepercayaan bagi setiap orang. Nah, paham itu juga paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan masyarakat atau negara. Nah, meluasnya ya paham monopoli dan liberalisme itu juga bisa menyebabkan perekonomian mengabaikan nilai-nilai moral. Nah, yang makin menjauhkan ilmu dari sistem ekonomi dari dimensi moral dan sosial. Nah, oleh karena itu, ekonomi Pancasila bertekad untuk mengembalikan hakikat ilmu ekonomi sebagai ilmu moral dan memperjuangkan revolusi moral ekonomi, sehingga roda ekonomi bangsa dapat digerakkan oleh rangsangan ekonomi moral dan sosial. Nah,
Manfaat koperasi di bidang ekonomi tuh ada banyak. Yang pertama, meningkatkan penghasilan anggota-anggotanya. Yang kedua, menawarkan barang dan jasa dengan harga yang lebih murah. Itu tuh tujuannya untuk mengurangi beban anggotanya. Ketiga, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan. Nah, yang kelima, melatih masyarakat untuk menggunakan pendapatnya secara lebih efektif. Jadi kan karena koperasi berlandaskan permusyawaratan, jadi jika ada anggotanya yang terbebani, maka akan dirapatkan kembali. Di rapat itu, setiap anggota bisa mengeluarkan pendapatnya masing-masing. Nah, yang terakhir tuh membiasakan hidup hemat.